Meski disebut sebagai negara agraris dan memiliki potensi pertanian luar biasa, ternyata Indonesia justru lebih sering mengimpor beras dibandingkan melakukan ekspor. Bahkan, di tengah gencarnya pemerintah mendorong swasembada pangan, sampai tahun lalu Indonesia masih melakukan impor beras. Keran impor beras mengalir dari sejumlah negara tetangga, mulai dari Thailand, Vietnam, sampai Myanmar. Negara-negara ini bisa dibilang menjadi langganan pemerintah untuk membeli beras. Sedangkan keran ekspor beras tanah air mengalir terbatas. Di sisi lain, saat ini stok beras tanah air juga tercatat melimpah. Kementerian Pertanian menyatakan stok beras yang dikelola di seluruh gudang Perumbulok mencapai 5 juta ton per Kamis 23 April 2026. Ini menjadi rekor stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Alhamdulillah hari ini, tanggal 23 April 2026, jam 08.55 waktu Indonesia Barat, stok beras seluruh Indonesia 5.198 ton. Ini adalah pertama tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua anak bangsa. Bahkan, di awal tahun ini, pemerintah melakukan ekspor perdana beras premium ke Arab Saudi. Saat itu, per awal Maret 2026, cadangan beras pemerintah di gudang Perumbulok mencapai 3,7 juta ton. Kondisi tersebut memberikan kepercayaan diri untuk pemerintah membuka keran ekspor beras dengan menargetkan sejumlah negara tetangga, mulai dari Malaysia, Papua Nugini, hingga Filipina. Namun dalam perkembangannya, Indonesia masih menahan ekspor beras ke Malaysia, lantaran belum mencapai kesepakatan harga. Lalu, apa yang membuat tingkat impor beras tanah air justru lebih lebar dibandingkan ekspornya? Hal ini berkaitan erat dengan fluktuasi produksi beras di dalam negeri akibat berbagai faktor, dari krisis iklim sampai persoalan lahan. Di saat bersamaan, tingkat konsumsi beras di Indonesia terbilang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi, melihat data yang ada, bisakah RI benar-benar menutup keran impor beras untuk saat ini dan ke depannya?